Persekutuan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar pagi ini? Ya, semoga Tuhan semua baik-baik saja dalam kasih Kristus. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, berdasarkan kalender gerejawi, hari ini merupakan perayaan Minggu Sengsara yang kelima. Dan minggu ini kita dinamakan sebagai Minggu Leatare, atau minggu di mana kita diajak untuk bersuka cita atas segala rahmat dan kasih Allah dengan tema bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan. Ketika mendengar tema ini, atau lalu bertanya, apakah mungkin orang dapat memuji Allah dalam penderitaan? Sejatinya atau biasanya orang itu akan memuji Allah ketika dia menang, berhasil, dapat ikan di jari banyak, dapat balobe, gurita banyak. Itu orang akan bersuka cita. Tetapi hari ini tema kita mengatakan bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan. Apakah mungkin orang akan bisa bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan? Pertanyaan ini biarlah Bapak Ibu anak-anak merefleksikannya sendiri, merenungkannya sendiri. Karena asam garam dan kepahitan hidup ini itu dirasakan oleh masing-masing kita dengan penderitaan kita masing-masing. Tetapi yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, apa itu penderitaan? Penderitaan itu kondisi hidup kita yang mengalami tekanan-tekanan, kesukaran, kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan, kegagalan, kita didiskriminasi, dan macam-macam. Dan itu adalah kehidupan kita hari lepas hari. Ada banyak model-model penderitaan, seperti kondisi ekonomi kita saat ini, minyak kelapa, beras, bawang, kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang harganya makin mahal. Penderitaan karena pergumulan-pergumulan hidup lama dijawab oleh Tuhan. Penderitaan karena usia yang sudah lanjut, mengalami kondisi tubuh yang sakit-sakitan, hidup sendiri di kampung, jauh dari anak-anak di perantauan. Penderitaan karena kita ditinggal oleh orang-orang tersayang yang pergi, meninggal, kembali kepada Bapa. Dan kadang-kadang kita tidak menerima penderitaan itu. Penderitaan karena ceknya di kepala, penghasil kurang bagus. Penderitaan karena pergumulan anak-anak yang berstudi, banyak yang menemui kegagalan. Penderitaan karena hasil-hasil laut sama seperti dulu, orang tua bilang tak mau harus berubah. Penderitaan karena kita sedang mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Penderitaan karena belum mendapatkan jodoh bagi yang sedang mencari-cari. Penderitaan karena merasa menjadi beban hidup. Penderitaan karena model-model belajar yang semakin maju saat ini. Saat era digitalisasi ini, tong kalah selangkah, berarti tong kalah lebih. Tetapi kalau terlalu terjerumus, maka itu juga bisa jatuh dalam dosa. Itu adalah bagian-bagian dari penderitaan. Penderitaan karena harta kekayaan. Kadang-kadang orang bilang orang kaya itu dong senang, tetapi sebenarnya ada kalimat bilang kasur yang empuk sehat kepala. Karena itu ada juga penderitaan karena perselingkuhan, lalu atau merasa malu bergaul, atau merasa terdiskriminasi. Dan itu penderitaan yang kita alami hari lepas hari. Penderitaan itu selalu ada, tidak pernah habis-habisnya. Ada juga penderitaan yang kita sadari bahwa itu kita yang buat sendiri, sehingga kita mengalami penderitaan. Misalnya karena pertengkaran tanah sedengkal, lalu yang saudara, lalu kita mengalami penderitaan batin, tekanan. Ada karena kita sering mabuk-mabukan, bawa motor, jatuh, mengalami luka berat, lalu kita mengalami penderitaan. Itu yang buat kita sendiri. Karena sering makan makanan yang berlemak, yang berminyak, kacang-kacang, dalam jumlah yang banyak, tubuh merasa sakit. Dan itu kita sendiri yang mengalami penderitaan. Dan masih banyak lagi yang kita buat sendiri. Banyak kita mengalami penderitaan. Terkadang Bapak Ibu, dalam hidup kita juga kita memberikan penderitaan bagi orang lain. Suami memberikan penderitaan kepada istri, suami yang tukang mabuk,
ulah bikin kacau di rumah, itu memberikan penderitaan. Istri yang memberikan penderitaan kepada suami, anak-anak memberikan penderitaan kepada orang tua, anak yang dulu masih kecil rapat di mama di papa, waktu kawin lupa orang tua. Tapi juga orang tua yang memberikan penderitaan kepada anak-anak. Ada banyak orang tua yang memberikan penderitaan anak-anak. Banyak anak-anak sekarang ini yang broken home, itu hasil dari penderitaan yang diberikan kepada dari orang tua. Kenapa? Kelain muka anak dan sebagainya. Itu memberikan penderitaan tekanan batin kepada anak-anak. Bapak Ibu, ada yang saudara dan saudara saling memberikan penderitaan. Pemerintah memberikan penderitaan kepada masyarakat karena kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan masyarakat, memberikan tekanan-tekanan. Ada banyak Bapak Ibu. Gereja juga memberikan penderitaan kepada jemaat. Ada pelayan-pelayan yang menganggap diri berkuasa otoriter ya karena aturan dia ikut saja, tapi sesungguhnya tidak menyentuh hati dari jemaat, dan itu memberikan penderitaan kepada jemaat. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, penderitaan itu selalu melilit kehidupan kita. Sangat sakit, perih, dan menyiksa. Penderitaan itu selalu ada, kapan saja, sing pernah berhenti. Dan itu adalah suatu realitas hidup yang mesti katong jalani. Kadang-kadang katong bertanya, kapan penderitaan ini berakhir? Kapan penderitaan ini berhenti? Tuhan, kapan Engkau menjawab doa-doa pergumulan? Kapan Tuhan berhenti memberikan penderitaan dalam kehidupan kita? Satu hal yang mesti kita tahu, Bapak Ibu, jalan hidup yang Yesus tunjukkan adalah jalan Via Dolorosa. Tidak ada jalan lain. Yang Dia tunjukkan adalah sengsara, mati, dan bangkit. Dan itu juga hidup kita. Orang tidak mungkin memakan hasil kebun tanpa dia berkeringat dan menanam. Orang tidak mungkin mencapai masa depan yang baik jika dia tidak mengalami penderitaan belajar. Itu jalan yang kita tempuh. Tidak ada jalan lain. Dan karena itu Bapak Ibu, penderitaan harus kita hadapi. Jangan seperti Yunus yang berlari dari panggilan Tuhan karena takut berhadapan dengan penderitaan yang ia bayangkan akan terjadi di tanah Niniwe. Tetapi penderitaan itu harus benar-benar kita hadapi dalam pengharapan kepada Yesus. Ada ilustrasi. Kapal itu akan tenggelam ketika air itu berada di dalam kapal. Air berada di luar kapal, dia tidak akan pernah. Kapal itu tidak akan pernah tenggelam. Demikian hidup kita. Air dan gelombang itu adalah penderitaan-penderitaan. Kapal itu adalah hidup kita. Jangan biarkan air masuk ke dalam kapal. Jangan biarkan kita terlalu berlarut-larut dalam penderitaan. Sama seperti nakoda kapal membawa kapal sampai kepada pelabuhan dengan berhasil. Demikian hidup kita harus sampai kepada pelabuhan yang berhasil melewati penderitaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Teks kita kali ini dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai 14 mau memberikan peringatan bagi kita. Yang pertama, Tuhan kita itu besar, perkasa, dan setia kepada kita yang taat kepadanya. Ayat 1 dan ayat 2 bilang begini Bapak Ibu, langit adalah tatakku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, orang yang tertindas dan patah semangatnya, yang gentar kepada firman. Jadi untuk apa kau masih takut menghadapi penderitaan? Sementara Yesaya saja bilang, langit itu tahta Allah dan bumi itu tempat pijakan kakinya. Itu sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa Tuhan kita itu besar dan luar biasa. Ia yang selalu bersama-sama dengan kita. Lalu untuk apa kau takut menjalani penderitaan? Yang kedua Bapak Ibu, Yesaya mengatakan bahwa Allah yang suka orang-orang yang memberikan penderitaan bagi orang lain. Di teks kita kali ini, para petinggi-petinggi atau pemuka-pemuka tua-tua agama di umat Israel itu memberikan tekanan-tekanan penderitaan bagi umatnya ketika itu kembali daripada perbuangan. Karena itu teks kita pada ayat yang ketiga dan keempat, saya menegur mereka. Demikian juga teguran itu bagi kita.
yang suka memberikan penderitaan bagi orang lain. Berhati-hatilah, mata Tuhan tidak pernah tertutup. Ada hukuman yang akan datang karena perbuatan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan kepada kita, Tuhan Allah itu tidak pernah menutup mata, tidak pernah berhenti mendengar, tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kita yang ada dalam penderitaan. Sama seperti yang saya ungkapkan dalam ayat 5 sampai ayat yang 14, terkhusus dalam ayat 12b sampai ayat yang ke-14. Saya bilang, Tuhan berkata, kamu akan menyusu dan digendong, kamu akan dibelai-belai di bangkuan seperti orang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Kasih Tuhan sama seperti kasih ibu kepada kita, tidak pernah habis. Saya mengungkapkan Tuhan Allah bagaikan seorang ibu yang selalu bersama kita. Bapak bilang kasih ibu itu sepanjang masa, dan hati Allah bagaikan hati seorang ibu. Untuk apa kita takut menghadapi penderitaan jika Allah yang kasih kita? Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, untuk itu hadapilah penderitaan bersama Yesus Tuhan kita. Sebagaimana jalan yang ditunjukkannya demi menebus dosa kita, yaitu dengan jalan penderitaan. Dan ia berpegang kepada Bapaknya, sehingga ia mengalami kebangkitan dari penderitaan dan menebus dosa kita. Demikian juga hidup kita. Berpeganglah teguh pada Bapa kita di sorga dalam Yesus Kristus untuk menghadapi penderitaan, agar kita mengalami kemenangan dari penderitaan. Jangan menjadi orang-orang yang memberikan penderitaan, sebab itu akan membangkitkan murka Tuhan dan hidup kita akan terus menderita. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang menyebarkan keselamatan bagi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita boleh lari dari penderitaan, tetapi harus menghadapi penderitaan. Penderitaan itu juga mengajarkan kita untuk lebih tekun dan dekat dan lebih tekun menjalani hidup bersama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 13 mengatakan, sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Baik, kiri khotbah ini saya mengajak kamu semua untuk menyanyi bersama nyanyian Tak Pernah Tuhan Janji. Atau menyanyi tanpa iringan musik saja, Ibu. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berubah.
selalu menyertai. Tuhan pernah janji jalan akan selalu ada, tetapi Tuhan janji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetapi bersukacitalah dalam penderitaan, karena Yesus telah menebus semua dosa-dosa kita. Hadapilah penderitaan dan bersukacitalah karena kita bersama Kristus menjalani penderitaan. Sebab Ia akan merubah air mata kita menjadi permata, kabut hitam kita menjadi surga, kepahitan dan kesukaran hidup kita dalam penderitaan Ia akan berubah menjadi bintang-bintang sukacita. Amin.